Saya kira itu kan biasanya berupa tontonan ya. Ya. Entah itu entertainment atau film, pasti ada pengaruh bahwa ini kita sedang menonton. Shalom, selamat malam jemaat GKI Citraland yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam PTM Online pada malam hari ini, Kamis 9 Juli 2020. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema kebaktian online, kebutuhan atau tontonan. Nah, kita akan ngobrol nanti bersama dengan saudara kita yang terkasih. Bapak Ibu juga pasti sudah sangat mengenal, beliau adalah seorang aktivis. Beliau sudah mungkin sejak kecil berada di GKI karena papanya juga pendeta GKI. Bersama dengan Bapak Yosua. Saya panggilnya Ko aja. Ko Yosi begitu, biar lebih akrab begitu. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali bersekutu meskipun secara daring atau online. Kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami untuk benar-benar menikmati setiap proses persekutuan ini bersama dengan Tuhan tentunya. Kami percaya Tuhan juga menolong kami ketika kami membaca dan membahas Alkitab. Kami akan dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab sebagai pendasaran persekutuan kita dari Ibrani pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara-saudara, mengapa saya mengambil ayat ini? Karena kita saat ini, sebagian besar umat Kristen sedang beribadah secara daring atau online di rumah. Kemudian banyak yang gelisah, apakah ketika di rumah kita juga berjumpa dengan Tuhan? Karena sebelum pandemi ini kita selalu beribadah di dalam gedung gereja. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ketika saya beribadah secara online itu sah begitu? Teks kita sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan imam yang besar adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yang Maha Kudus ialah Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan kalau boleh kita menyatakan di dalam teks-teks di dalam Injil, kata liturgia atau kita mengenalnya dengan liturgi adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita sedang berliturgi atau beribadah, kita sedang tidak memandang ruang, tempat, tetapi kita sedang menikmati Tuhan. Sehingga dimanapun kita melakukan liturgi atau melakukan ibadah, selama kita mampu menikmatinya bersama dengan Tuhan, maka itu sah-sah saja. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai ngobrol bersama dengan saudara kita yang terkasih. Halo. Halo. Ko Yosi. Halo Rick. Selamat malam. Malam. Sehat-sehat? Iya, saat ini sehat. Saat ini sehat. Berdoanya selalu sehat terus ya Ko Yosi ya. Iyalah. Iya. Oke. Saya akan ngajak ngobrol karena tema kita adalah kebaktian online. Kebaktian online ini sebuah kebutuhan atau tontonan. Itu tema kita. Nah, sebuah pertanyaan yang saya ajarkan begini. Ketika Ko Yosi dan keluarga pertama kali melakukan ibadah online itu perasaannya gimana? Ya, yang pasti gini, ada suatu perubahan mood atau suasana di mana biasanya kalau kita ibadah kan sama-sama orang lain. Jadi kita bisa ada banyak environment-nya juga seperti itu. Lalu banyak teman di sana, kanan kiri juga kita bisa berjumpa secara langsung. Dan kesan yang saya alami pertama kali ya, kayak semacam kita itu seperti dalam tanda kutip saat teduh ya. Karena apa? Karena kita kan langsung berhadapan dengan
screen dengan Iya, gadget oke. kita, entah itu iPod, iPad atau yang lainnya, mungkin desktop juga. Jadi ada semacam perasaan bahwa ini adalah saat teduh tapi bernuansa ibadah, seperti itu kurang lebih. Oke, berarti saat teduh bernuansa ibadah, Ya, begitu ya? awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Mm. Kemudian kalau boleh diceritakan, anggota keluarga yang lain apakah juga merasakan hal yang sama? Ya, kurang lebih ya. Kurang Ya, lebih ya. seperti itu. Yang awal-awal itu memang kita sempat disiplin selalu bersama, ya. Di living room biasanya saya bertiga, kami kan cuma bertiga, saya, Dave sama Lily, mengikuti melalui laptop itu, ya udah. Jadi saya kira semua feel-nya ya kurang lebih seperti itu, Hampir sama hampir sama, ya. semua ya. Ya, karena gini, selama ini kita melihat sesuatu yang dari YouTube atau yang lain seperti semacam itu ya. Saya kira itu kan biasanya berupa tontonan ya. Ya. Entah itu entertainment atau film atau bahkan juga khotbah-khotbah. Kita memposisikan diri sebagai penonton di situ. Ya. Oke. Jadi mau tidak mau pada awalnya ya pasti ada pengaruh bahwa ini kita sedang menonton walaupun ini sebagai sebuah ibadah. Betul. Nah, ya. itu kita tidak bisa pungkiri, entah itu pengaruhnya besar atau kecil. Ya dalam perjalanan berikutnya mungkin kita lebih bisa fleksibel, bisa menyesuaikan diri gitu. Seperti itu. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh sebagian besar jemaat GKI Citraland ataupun semua jemaat dimanapun berada mungkin Koyosi ya. Jadi merasa bahwa ini saya lagi nonton ibadah atau kalau mau melakukan liturgi secara rinci seperti di gereja juga mungkin apakah merasa kaku begitu. Nah perasaannya gimana? Iya ya, karena misalkan bahasa tubuh kita, hal-hal yang misalkan kita harus berdiri, duduk, atau membuat gerakan untuk bukan verbal ya juga verbal dan gerakan-gerakan itu kan tidak bisa kita alami. Kadang-kadang kalau kita cuman bertiga aja nyanyinya ya keras-keras ya nggak bisa. Kadang-kadang kan dominan suara kita, terus kadang-kadang seringkali ya terlalu tinggi, kita juga nggak bisa nyanyikan dengan sebaik yang liturgos nyanyikan gitu. Dan juga waktu kita menanggapi itu ada kesan kok macam empty space atau kosong gitu ya, karena kan nggak bersama-sama dengan yang lain. Ya hal-hal yang agak kikuk seperti itu yang mungkin pasti terjadi ya, seperti itu. Oke, tadi sempat membahas tentang, saya agak lompat ini, membahas tentang nada yang terlalu tinggi. Nah ini mungkin Koyosi bisa memberikan masukan pada kami sebagai tim liturgi untuk menggarap ini. Apakah nada dasar itu sebaiknya disesuaikan dengan nada dasar jemaat? Karena kalau di rumah sebetulnya kan bisa nyanyi lebih los gitu ya, lebih keras. Bagaimana menurut Koyosi tentang nada? Iya, saya kan juga sebagai tim musik. Iya, betul. Seringkali memang ada perdebatan di antara kita dulu, nadanya itu harusnya sesuai dengan yang tertulis di PKJ, NKB dan lain-lain, atau kita sesuaikan. Ya ada beberapa yang berpendapat, ya ini sudah ditulis seperti itu, maksudnya ya sudah kita ngikuti seperti itu gitu. Cuman menurut saya nggak semua jemaat itu adalah penyanyi ya. Betul. Untuk menaiki nada-nada yang agak tinggi atau yang nggak sulit itu juga ya mereka butuh apa ya, nggak bisa untuk mengarah ke sana gitu. Kalau menurut saya ya mending disesuaikan dengan kira-kira yang orang awam atau umum nadanya direndahkan sedikit atau seperti apa. General bisa dinyanyikan begitu ya. Iya, jadi mereka bisa comfy nyanyikannya. Iya, betul. Nggak terlalu nekak gini juga kita dengarkan suara kita yang jerit-jerit gitu kan nggak enak ya. Tapi kalau dulu bisa los nyanyinya kan gitu harus. Iya. Oke, terima kasih. Tadi juga Koyosi sudah sempat menceritakan adanya pergerakan gitu ya. Kalau dari awalnya kikuk ini kan kira-kira berarti sudah GKI Citraland itu sejak bulan Maret kalau tidak salah. 4 bulan ya. 4 bulanan gitu ya. Nah, saya mengatakan progres hati ketika beribadah online itu bagaimana? Apakah sama dengan saat pertama atau ada perubahan? Relatif sama dan gini, jujur ya, ibadah online ini menawarkan sesuatu yang berbeda dengan ibadah offline ya. Meskipun kita tidak ada perjumpaan secara fisik dan ruang ya. Kalau saya pribadi nggak tahu yang lain ya.
saya merasa bahwa waktu ibadah saya malah lebih berkualitas. Oke. Ya, demikian juga dengan Lily dan mungkin Div ya. Boleh Karena tanya kenapa kok? karena mungkin ya itu tadi ada nuansa tontonan di mana kalau kita nonton kan lebih fokus ya. Oke. Apalagi ini ada pesan teologisnya ya. Kita juga terlibat secara dua arah walaupun cuma di virtual seperti itu. Iya. Kita juga menyanyi, kita juga mengucapkan salam dan lain-lain. Dan saya lebih bisa fokus karena tidak ada dalam tanda kutip itu pengganggu-pengganggu dalam jalannya liturgi. Liturginya lebih kelihatan Oke. smooth, Baik. bisa mengalir gitu. Jadi dari awal hingga akhir, apalagi yang di liturgi keberapa ya, di awal-awal dan juga di beberapa yang terakhir itu enak gitu loh. Liturgosnya juga enak, yang khotbah juga pas, dan itu kadang-kadang miss di kebaktian offline malahan. Karena banyak pengganggu. Saudara, saya jadi teringat dengan seorang teolog bernama Einstein. Dia mengatakan begini, dalam sebuah ibadah itu sebetulnya yang jadi penonton siapa? Apakah jemaat atau Tuhan? Nah, kalau Einstein itu ngomong gini kok Yosi. Dalam sebuah ibadah, kita semua, jemaat, kemudian pemusik, pengkhotbah, penatua, itu adalah para aktornya. Sementara yang nonton adalah Tuhan. Jadi yang disenangkan itu Tuhan, bukan pendetanya, bukan pelayan pujian. Nah, kalau boleh bisa memberikan tips agar jemaat itu bukan hanya menjadi penonton liturgi via online, tapi bisa betul-betul menjadi pelaku liturgi yang menikmati liturgi. Gimana caranya? Ya sebenarnya prinsipnya sama dengan ibadah offline ya. Ya kita harus saat teduh sebelumnya, lalu benar-benar fokus, konsentrasi. Mungkin kuncinya di situ, harus fokus. Sebenarnya dengan ibadah online itu nggak banyak dalam tanda kutip hal-hal yang mengganggu kita, konsentrasi kita. Karena kita kan langsung cuma kita dengan screen yang terbuka di depan kita. Dan Lily, istri saya itu juga malah berkali-kali bilang bahwa dia mengalami gak bisa menikmati betul-betul liturgi itu justru pada saat dia ibadah sendiri. Jadi semacam saat teduh gitu ya. Saat teduh tapi ini ibadah full dan malah justru lebih banyak dapat berkat dari sana. Oh, baik. Jadi justru ketika kebaktian online itu bisa menjadi semacam, kalau boleh saya mengatakan self devotion Ya, begitu refleksi juga. Refleksi pribadi Iya. justru lebih dapat Dalam bentuk ibadah. tetap dalam bentuk ibadah. Untuk ibadah, iya. Oke. Terus kalau saya boleh nanya, mungkin pertanyaan agak nakal. Enak ibadah lama atau panjang? Lama atau panjang? Panjang atau pendek? Ya, seperti kita lihat mungkin jemaat juga pernah ngitung ya. Saya pernah lihat iseng itu kita pernah ibadah 35 menit. Betul. Ya, Iya, 40 menit juga pernah. 1 jam itu malah jarang ya. Menurut saya gini, setiap ibadah itu yang penting kualitasnya. Pendek itu nggak mesti dia kurang. Baik. Lebih juga nggak mesti dia baik. Bukan berarti saya lebih setuju kalau ibadah online ataupun kalau besok kita bisa ibadah di bersama-sama di tempat ini, di gereja, itu kita harus pendek, 35 menit, 40 menit, enggak. Maksud saya gini, kalau misalkan bisa pendek dan bisa betul-betul kita dapatkan berkat dari sana, straightforward ya, betul-betul kita bisa grab semuanya, kita bisa juga memuji Tuhan dengan lebih deep, mengapa tidak. Tapi kalau misalkan kita bisa mengelola atau memanage sebuah ibadah yang panjang, tapi dengan liturgi yang smooth, dengan bobot yang sama, yang seperti kita bisa rasakan misalkan di ibadah online ini, ya mengapa tidak. Saya bukannya menafikan bahwa ya jemaat kita sebagian besar memang, sorry ya, tanda kutip bukan tipe worshiper, yang seperti mungkin di gereja-gereja lain ya. Bahkan saya boleh sharing ya, saya selama ini juga online service ini di beberapa channel YouTube gereja-gereja lain, mulai karismatik juga. Saya juga heran, malah biasanya yang gerejanya cuman dalam tanda kutip 1 jam, kalau online service bisa lebih 1 jam 40 menit, bisa 2 jam. Justru lebih panjang ya. Iya, tapi saya lihat apakah mereka kehilangan esensinya? Ya enggak juga. Mereka bisa membangun itu, meskipun lama juga
juga kita dapat impact-nya juga Iya. bagus gitu loh. Maksud saya cuma di situ, koinnya di situ. Oke, jadi saya menangkap begini, ketika ibadah online itu saya mengatakan diproduksi begitu ya, meskipun ini juga bagian dari pelayanan, tetapi ini harus diproduksi. Jadi bagian tim produksi ini kami sudah mendapatkan masukan tadi, harus mempersiapkan dengan lebih sungguh agar bisa saya mengatakan memberikan satu ibadah secara online yang berkualitas, betul begitu ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang kira-kira menurut Ko Yosi perlu diperhatikan oleh kami khususnya sebagai tim yang memproduksi ibadah online itu, baik dari sisi visual, audio, maupun liturgi, musik dan sebagainya. Mungkin secara komprehensif bisa diberikan masukan untuk kita. Saya coba berusaha objektif ya. Saya membandingkan dari mungkin sekitar 4 atau 5 ibadah online yang ada di YouTube, dan harus saya akui, Lili juga bilang gitu, Dave juga bilang gitu, kalau yang Citrala ini termasuk yang terbaik menurut saya. Jadi secara visual, secara sound system, termasuk pelaku-pelaku liturgosnya, itu menurut saya kalau dari 0 sampai 10 ya seharusnya saya bisa memberikan antara 9 sampai 10 gitu nilainya. Ini bukan karena yang terlibat di sini teman-teman saya semua atau ini gereja saya, tapi kalau saya bilang jelek ya saya bilang jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Dan untuk bikin sesuatu yang konsisten seperti itu, saya kira butuh effort dan tenaga yang luar biasa gitu. Saya cuman khawatir aja kalau misalkan dengan kualitas seperti ini dipertahankan, saya sempat ngomong bilang sama Lili, yang saya takutkan gitu tenaganya atau energi yang teman-teman ini yang nanti bisa kendor. Ini masih 4 bulan, kalau 2 tahun 3 tahun ya walau alam. Iya. Kita akan terus semangat begitu ya melayani Tuhan. Semoga ada lebih banyak yang terlibat di sini. Gitu. Oke, kemudian banyak gereja itu sudah melakukan ibadah onsite. GKI secara sinode memang memberikan surat gembala sebaiknya jangan terburu-buru. Nah, tetapi liturgi segala macam sudah dikirimkan sebagai panduan termasuk protokol kesehatan. Kalau dari sisi seorang aktivis dan jemaat, menurut Ko Yosi, ketika ibadah onsite itu dilakukan sebaiknya seperti apa? Apakah sama dengan kebaktian online atau bagaimana? Yang pasti ini selain protokol kesehatan ya yang harus dipatuhi, lebih baik mungkin formatnya harus disesuaikan, nggak mesti panjang lengkap sama seperti yang kita biasanya. Ada mungkin harus penyesuaian di sana sini, tapi tetap sesuai dengan teologi kita gitu. Oke. Ya, karena seperti kita tahu liturgi dari awal sampai akhir dari kita kan dia punya landasan teologi sendiri gitu loh. Yang kita tidak mungkin secara serampangan, ini dihilangkan gitu. Mungkin Eric sebagai juga hamba Tuhan juga bisa sama Sam ya, bisa ikut bercampur di sana untuk mendesain liturgi yang sesuai dengan kondisi kita. Baik, jadi artinya liturgi pun harus disesuaikan begitu ya. Dari perspektif jemaat juga memperhatikan protokol kesehatan ya, itu yang penting ya. Gitu ya. Okay. Soalnya kalau sudah kena sudah nggak lucu lagi nanti. Iya. Dan kita pun memang belum akan dengan segera melakukan ibadah onsite. Kita akan betul-betul dengan sangat hati-hati sekali ketika nanti akan dilakukan itu. Nah, berkaitan dengan itu, saya juga ada satu pemikiran yang sederhana seperti ini, Eric. Kita kadang-kadang itu diperhadapkan dengan suatu pertanyaan yang mendasar, begitu sesuatu yang kita miliki itu hilang. Dalam hal ini adalah ibadah offline yang digantikan oleh online. Nah, saya sempat mikir bahwa iya ini sudah nggak ada, perjumpaan nggak ada. Kadang-kadang tuh saya berpikir ulang, hal-hal seperti ini membawa kita, kamu tuh selama ini ibadah seperti apa? Kamu itu di hadapan Tuhan seperti apa? Apakah identitasmu selama ini sebagai pelayan itu kelihatan kalau ada ibadah offline itu kita nggak sadar loh. Dengan kadang-kadang kita datang ke gereja, walaupun nggak tahu kita konsen atau enggak, kita ngantuk atau enggak baca warta, kita sudah merasa aku sudah
bertemu Tuhan hari ini. Demikian juga dengan pelayan-pelayan musik atau liturgus dengan kualitas yang mungkin asal-asalan, pokoknya mungkin di sana juga main HP atau apa. Saya sudah melayani Tuhan. Dengan tidak adanya hal yang selama ini kita jalani, itu kita menjadi bertanya, siapakah kita gitu loh. Oke. Kita sebagai GKI kan punya 3 panggilan ya. Koinonia, diakonia, marturia. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya. Jika itu tidak ada perjumpaan secara fisik terhadap orang yang dilayani atau dengan orang-orang persekutuan, siapakah kita gitu loh. Itu mungkin harus kita renungkan gitu ya. Sehingga pada saat kita menjalani ibadah online ini dan pada akhirnya nanti kembali, kita lebih merasa, iya, aku sudah tahu esensiku seperti apa gitu. Ya. Misalkan nama saya A. Misalkan kamu tanpa nama, kamu tanpa pekerjaanmu, kamu tanpa teman-temanmu, kamu tuh siapa gitu. Ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terakhir ini ya, yang saya alami. Begitu apa yang selama ini kebiasaan baik dalam hal ibadah bersama dengan teman-teman jemaat itu hilang gitu. Seperti itu. Nah, saya juga mau tanya, boleh ya? Gantian tanya. Boleh. Ya. Gantian. Silakan. Kalau menurut Erik, seperti tadi sudah jelaskan di awal ya mengenai dasar dari ibadah online ini. Menurut kamu apa yang terhilang, yang tidak bisa digantikan, dan apakah ibadah online itu dalam tanda kutip punya dasar? Ini pertanyaan yang sangat-sangat satu bagus, dua sangat mendasar, dan saya bingung untuk menjawab. Tapi begini, yang hilang tentu adalah persekutuan, perjumpaan dengan jemaat yang lain. Ketika biasanya kalau kita di dalam kebaktian onsite itu bisa hai gitu, bisa salaman, bisa peluk-pelukan, itu hilang. Kemudian yang hilang lagi adalah ketika kita melakukan ibadah online itu, saya khususnya sebagai pengiring, kemudian di sound system juga merasa ketika mengiring itu biasanya ada jemaat yang ikut nyanyi, tapi ini nggak ada. Begitu itu juga merasa ada hal yang hilang di situ. Tapi lambat laun saya menyadari bahwa ternyata ketika tadi kembali saya justru mau mengutip yang dikatakan oleh Koyosi, jemaat yang terkasih. Tadi Koyosi sudah menyampaikan hal yang sangat mendasar bahwa justru ketika melakukan ibadah online ini kita kembali bertanya pada diri kita. Dan saya juga bertanya, ternyata selama ini yang saya lakukan ini adalah sebuah rutinitas atau apakah sebuah pelayanan. Nah, itu yang menjadi, kalau saya pergumulannya seperti itu. Menjadi bergumul selama ini, ternyata saya sungguh menyadari saya lebih sering melakukan tugas-tugas ketimbang saya melakukan pelayanan bagi Tuhan. Nah, itu yang menurut saya selama ini saya kemudian berefleksi. Dan ternyata Koyosi juga bersama keluarga seperti itu. Kira-kira seperti itu Koyosi. Terus pertanyaan lainnya, ini kalau kita nilai, kita lihat ya, kualitas dari secara visual ibadah online kita kan cukup bagus, istimewa menurut saya gitu. Lah, ini bukan karena teman ya? Bukan juga titipan. Bukan ini murni ya. Saya sempat waktu itu kan ngomong di WA group ya, saya memuji bahwa hari ini khotbahnya luar biasa, liturginya luar biasa, videografer dan tim di belakang luar biasa. Itu bukan karena teman, tapi karena memang saya merasakan sesuatu yang berbeda yang saya dapatkan di ibadah online kita. Nah, kalau saya boleh tahu, karena saya nggak terlibat langsung di sini, kira-kira kendala dan persiapan apa yang berat di balik semua proses ini? Wah, iya, jemaat yang terkasih ini karena ditanya saya akan menjawab prosesnya saja Koyosi ya. Oke, jadi kami dari tim, kalau di video ada saudara Han, kemudian dibantu oleh ada Yoga, ada Flo, teman-teman ID, ada Cik Susan dan Kosem yang selalu in charge begitu ya, dan dari komisi musik dan liturgi khususnya dan teman-teman yang selalu berkoordinasi. Kendalanya itu begini, ketika kami sedang menyiapkan alat-alat misalkan, itu kadang ada trouble di entah itu software, entah itu hardware, itu
harus tertunda. Pernah kami menunda kebaktian, proses syuting itu selama hampir 2 jam karena harus mencari cukup sesuatu lama yang ya. cukup lama. Kemudian pernah juga Sudah dipersiapkan tapi di luar kendali. sudah dipersiapkan di luar kendali. Kemudian dalam proses syuting suatu kali juga pernah kami berhenti dulu sekitar 1 jam, 1 jaman karena ada sesuatu yang katakanlah kamera terjatuh begitu. Jadi kami harus berpikir ulang untuk melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang hal-hal yang sudah dipersiapkan dengan baik itu hal yang tidak diperkirakan terjadi. Nah, belum lagi nanti ketika proses take itu selesai, melakukan proses editing baik video dan audio yang itu tentu makan waktu yang cukup panjang. Kemudian transfer file yang cukup besar untuk audio dan video juga. Iya. Itu kemudian nanti baru upload ke YouTube, itu juga makan waktu. Prosesnya panjang. Hardware, software, SDM yang terlibat itu memang ya seperti itu. Tapi kami menikmati itu. Oke, ya. Ya, saya bisa melihat itu sih karena dengan hasil yang konsisten selama 4 bulan ini, itu saya pribadi menghargai apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Ini saya balik lagi ya, Ko Yosi ya. Ya. Jadi Silakan. saya balik lagi ke tema kita tentang kebaktian online, tontonan atau sebuah kebutuhan. Nah, saya akan bertanya begini. Menurut Ko Yosi, kebaktian online ini apakah masih menjadi sebuah kebutuhan bagi jemaat di tengah ada begitu banyak channel-channel YouTube yang ibaratnya juga menawarkan tawaran-tawaran yang luar biasa begitu. Khususnya untuk GKI ya, GKI. Iya, menurut saya gitu. Ini adalah suatu keharusan karena menurut saya pribadi tidak ada yang bisa menggantikan ibadah. Walaupun ibadah formal itu bukan yang satu-satunya. Tapi menurut saya ini masih yang terpenting. Baik. Ya, entah kita melakukannya secara pribadi sebagai kayak yang tadi saya ceritakan, semacam refleksi, tapi dalam bentuk ibadah, atau bersama-sama dengan keluarga. Seperti itu. Baik. Oke. Saat ini saya mau bukan memberikan, tapi ingin mendapatkan masukan dari Ko Yosi. Pertama tentang musik. Jadi berkaitan dengan tadi nada dasar sudah ya, mungkin bisa memberikan lebih lagi untuk kita tentang musik dulu. Ya, mungkin kalau secara keseluruhan sudah bagus musiknya. Dari segi aransemen sama termasuk penyanyinya ya, oke. Menurut saya jauh di atas rata-rata. Mungkin ini selain ada terlalu tinggi, Oke. ada beberapa bagian tuh yang saya temui terlalu pendek. Terlalu pendek. Baitnya. Oh, baitnya. Ya, Baik, oke. ya. Jadi Lili juga pernah bilang sama saya, wah bagian ini pas semua, begitu nyanyi juga pas gitu, tapi terlalu pendek. Ya, jadi belum klimaks sudah dimatikan. Gitu. Iya. Jadi moodnya baru dapat, baru ngangkat, ya. selesai gitu. Iya. Oke, baik. Ya kadang-kadang hal seperti itu mungkin ya kita perlu belajar dan perlu evaluasi lagi ya. Oke. Jadi panjang nggak apa-apa, tapi kalau misalkan itu bisa lebih membangun mood ibadah ya nggak apa-apa gitu. Diulang-ulang juga nggak apa-apa. Jadi artinya harus memperhatikan lagi, ini lagunya lagi ngangkat begitu, terus terusin gitu ya? Iya terusin aja, ya. Nggak mesti kadang-kadang cuma 1 bait atau dibatasi seperti itu. Baik. Ada yang tentang musik ada lain lagi mungkin? Nggak ada sih, menurut saya sudah bagus sih. Baik. Iya. Sekarang kalau dari sisi sound system, ya sih. Sound system selama ini konsisten kan ya. Baik. Terus terang nggak ada yang kurang menurut saya. Ya oke semua. Apalagi kalau misalkan kita dengarkan lewat earphone, ya pasti beda. Iya. Pasti beda impact-nya gitu. Jadi memang itu disetting, di mixing memang untuk didengarkan sebaiknya menggunakan earphone atau sound yang besar itu akan jauh lebih detail untuk citra lain ini ya. Iya. Kalau untuk video bagus ya, saya lihat cukup profesional ngambilnya. Pasti pakai beberapa angle kamera kan, kalau saya lihat di situ. Tone warnanya juga saya suka. Ya mungkin itu Lili dan saya pernah, ini hal yang basic sih sebenarnya, auto caption, yang auto generated Oke, auto generated caption ya.
Mungkin jemaat kalau misalkan menemui hal yang itu tinggal matikannya di setting, jadi nggak numpuk-numpuk dengan terjemahan Inggris sama Mandarin yang sudah disediakan. Nah ini mungkin mumpung bahas auto caption gitu ya, kita memang dapat banyak masukan. Mungkin Ko Yosi bisa kasih masukan auto caption itu seperti apa, kemudian harus mematikannya seperti apa begitu. Misalkan di YouTube ya sebenarnya gampang aja di misalkan Bapak bisa pilih atau jemaat bisa pilih yang di titik 3, biasanya di kanan atas itu, tergantung dari kita pakai Android atau pakai iOS, lalu di situ ada caption, klik aja off. Tinggal di offin ya, jadi itu akan mematikan biar lebih clean. Ya. Oke dah, jadi jemaat, kita saat ini sedang ngobrol dengan Ko Yosi tentang kebaktian online, sebuah kebutuhan atau tontonan. Ada begitu banyak hal yang menurut saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Selain bagaimana konsentrasi itu akan menolong kita untuk tetap bisa menikmati liturgi meskipun secara daring atau secara online, dan juga persiapan hati dan justru pengalaman dari Ko Yosi dan keluarga ketika ibadah online itu bisa kadang-kadang lebih bisa menikmati sebagai self devotion begitu. Nah, tentu hal itu tergantung bagaimana jemaat menyikapi dan merespon ibadah online itu sendiri, apakah sebagai sebuah tontonan atau betul-betul sedang melakukan liturgi. Nah, saya mengucapkan terima kasih Ko Yosi sudah mau datang dan sharing dengan kita, dan sebagai penutup mungkin bisa memberikan saran atau tips kepada jemaat. Tadi saya sudah sih, mungkin bisa dipertajam lagi bagaimana agar jemaat itu tetap merasa butuh untuk melakukan ibadah secara online atau daring, dan bagaimana caranya agar terus bisa menikmati liturgi secara konsisten, karena ini kan mungkin juga masih panjang begitu waktunya untuk ibadah online ini. Iya, secara sederhana gini sih, kita bersekutu, bersaksi melayani selama ini dengan berjalan dengan seperti biasa konvensional, tapi begitu ada wabah seperti ini, kita bersekutu sendirian atau dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita merasa kesepian ya. Tapi di sana kita harus tetap berpikir bahwa kita bersekutu dalam roh bersama dengan saudara-saudara yang lain ya. Terus kita bersaksi kepada siapa? Wong kita tidak ketemu orang lain. Ya kita bisa bersaksi dalam banyak hal, mungkin secara virtual atau kita melalui sosial media atau melalui komunitas di WA group dan lain-lain. Melayani juga sama. Kita selama ini mungkin melayani secara fisik orang-orang yang sakit atau jemaat-jemaat yang mungkin kekurangan. Kita melayani melalui choir yang sekarang ini juga nggak bisa tampil. Musik juga nggak bisa tampil. Ya kita bisa melayani banyak hal. Tuhan memperlengkapi masing-masing dari kita dengan banyak sekali talenta. Yang mungkin malah justru kita temukan dalam masa-masa pandemi ini ya. Orang yang dulu mungkin di luar konteks ini ya nggak bisa masak, malah pinter masak. Ternyata loh ngalah-ngalai koki, istri saya pinter masak ternyata. Jadi nggak keliru saya merit sama dia. Seperti itu gitu loh. Jadi apa yang selama ini nggak terpikirkan, ternyata itu bisa kita dapatkan esensinya dengan melalui ini, dan lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk kita sendiri. Ya, kita bersekutu, bersaksi melayani untuk Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka sebenarnya ibadah online, offline, kita ibadah satu itu sendiri, Tuhan itu tetap hadir. Kita tetap bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Merasakan dengan cara apapun. Ya. Jadi itu poin penting jemaat yang terkasih yang sudah disampaikan oleh Ko Yosi dalam sharing, dan ini sharing penutup pada malam hari ini, bahwa ketika kita melakukan ibadah baik online maupun onsite, selama kita mempersiapkan hati dan diri kita dengan baik dan fokus pada Tuhan, maka kita akan ditolong dengan hikmat Tuhan untuk mampu merasakan perjumpaan dengan Tuhan dimanapun dan dengan cara apapun. Mungkin begitu? Iya, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih sama-sama untuk kehadiran dan sharingnya bagi kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk semua tim yang terlibat di belakang ini.
Nah, jemaat yang terkasih, terkait dengan sharing dan tema kita tentang kebaktian online, tontonan atau sebuah kebutuhan, itu akan kembali lagi pada jemaat secara pribadi. Bagaimana merespon ibadah online itu kembali lagi pada perspektif saudara tentang ibadah online. Oleh karena itu, kita akan menutup sharing pada malam hari ini dan saya mohon kesediaan Koyosi untuk menutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang singkat tapi berharga ini, di mana kami boleh saling share, saling belajar bagaimana kami menyikapi dan melihat ibadah online ini, khususnya dalam kehidupan spiritualitas kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang sempurnakan semua yang ada, yang Tuhan sudah sediakan melalui anak-anak-Mu ini, dan Tuhan ajarkan kami sehingga meskipun kami tidak berjumpa secara fisik, berada dalam satu ruangan dengan saudara-saudara kami selama 4 bulan ini, dan mungkin entah berapa bulan ke depan, tapi biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa melihat ibadah ini dengan lebih mendasar, lebih mendalam. Bagaimana kami boleh tetap merasakan kehadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan di sana mungkin kami boleh menemui diri kami sendiri, bagaimana kami memahami arti kami di hadapan Tuhan dengan lebih dalam lagi. Berkati Tuhan semua yang terlibat di balik ibadah online kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini secara online bersama-sama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.